Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya pada kesempatan pagi menjelang siang ini di waktu duha ini kita bersama-sama untuk bermajelis ilmu, menimba ilmu, mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis ya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting ya yang dapat untuk tentunya menjadi perbaikan untuk kita ya, karena inti ilmu itu adalah untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadikan kita agar lebih baik ya. Karena hanya dengan mengamalkan Islam ya, artinya mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah, maka kita akan tetap terjaga di atas fitrah ya. Ya, jadi kalau seorang itu dia tidak memahami Islam, maka dia akan banyak melakukan hal-hal yang melanggar terkait dengan fitrah dari manusia. Maka betapa banyak kita mendapati ternyata yang menjadikan mereka menyimpang, menjadikan mereka rusak ya. Tapi ketika kita selalu ya memahami Islam dan kita untuk mengamalkan Islam, maka kita akan terjaga fitrah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan fisik yang sempurna dan juga dengan akal yang sempurna. Nah, sholawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di slide dan mungkin juga informasi yang disampaikan, insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan cara membangun semangat ibadah dalam keluarga ya, cara membangun semangat ibadah dalam keluarga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini kadang problem yang sering kita dapati ya, baik itu ketika mendapati mungkin istri yang sulit untuk melakukan ibadah, atau sebaliknya suami yang sulit untuk melakukan ibadah, atau kita mendapati anak-anak ya, dari anak-anak kita yang sulit untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karenanya ibadah adalah diciptakannya kita di atas muka bumi ini ya.
Jadi artinya perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini ya adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi untuk itu, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk melakukan yang lain. Ya. Perkara-perkara kegiatan dari keseharian kita itu hanya menunggu dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ya. Dan di sini adanya satu pelajaran penting, ya. Jadi ketika dari ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk menunggu dari satu ibadah ke ibadah yang lain, yang tentunya ketika ibadah tersebut datang, maka kita untuk tidak melewatkan, gitu kan? Itu kan yang kita pahami, ya, kepada sesuatu yang kita tunggu, ya. Jadi contoh, mungkin kita mau safar, ya, kita mau safar, nah kita menunggu bisnya, gitu kan. Nah ketika bis datang, ya berarti kita untuk segera masuk, kita bersiap-siap untuk masuk ke dalam mobil itu untuk berangkat, ya. Bukan justru ketika bis tersebut datang malah kita kemana-mana, malah kita pergi. Nah itu kan tidak seperti itu. Ya, jadi sebagaimana juga apa yang untuk kita lakukan di dalam keseharian kita, aktivitas rutinitas harian kita itu hanya untuk menunggu dari ibadah-ibadah yang ada. Maka ketika ibadah itu datang, ya justru yang lain-lain itu untuk kita berhentikan, gitu ya. Yang ketika mungkin kita sedang ada tamu, ya kita berhentikan, kita ibadah dulu. Ketika kita sedang kegiatan di pekerjaan kita, di kantor kita, di toko kita, ya, maka kita berhenti dulu. Di sawah kita, di kebun kita, di ladang kita, maka kita untuk berhenti terlebih dahulu. Nah, karenanya ibadah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi, ya. Karena dengan adanya ibadah kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini. Di antaranya dalilnya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, ya. Itu sangat jelas sekali Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti kita mendapati diantaranya penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas, ya, kullu ma warada fil Qur'ani anil ibadah fa maknaha at-tauhid, ya. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, segala sesuatu yang kita didapatkan di dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang masalah ibadah, artinya itu adalah tauhid, ya. Ini satu pelajaran penting bagi kita. Kullu ma, ya, wurida fil Qur'ani anil ibadah fa maknaha at-tauhid. Segala sesuatu ketika kita mendapati, ya, arti ibadah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an itu artinya adalah at-tauhid. Yang dikehendaki oleh Allah, ibadah kita itu adalah ibadah yang langsung mentauhidkan Allah, ya. Ibadah yang langsung mengesahkan Allah, ibadah yang tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Itu artinya seperti itu, ya. Karena betapa banyak yang bisa jadi seorang melakukan ibadah kepada Allah, dalam satu ibadah itu yang masih tergabung di dalamnya tauhid dan bergabung di dalamnya kesyirikan, ya. Atau ada seseorang yang kapan waktu beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tapi kapan waktu masih mau terjerumus kepada kesyirikan, ya. Belum lama saya mendapatkan tamu, gitu ya, baru beberapa hari yang lalu, dan ternyata yang menjadi kendala kita di dalam ruqyah syariah itu untuk membersihkan tauhid pasien. Itu yang yang cukup begitu susah, ya, daripada ketika meruqyahnya, ya. Karena meruqyahnya itu
tidaklah jauh lebih sulit daripada untuk merubah keyakinan dia. Ya kan? Jadi ketika kan akhirnya begitu ya, karena bercerita suka didatangi di dalam mimpi gitu ya, seorang laki-laki yang tampan katanya begitu, dan kadang dengan bentuk binatang ya, jadi kadang atasnya itu bentuk manusia tapi ya bawahnya itu ada kadang ular, kadang kemudian buaya gitu kan ya. Nah kemudian ya kami sampaikan, ini ibu sebelum kesini sudah kemana? Ya sudah kemana-mana sih Ustadz, karena yaitu anjuran saudara itu yang disampaikan oleh tetangga gitu ya. Terus punya apa-apa yang disimpan ya sepertinya nggak ada loh Ustadz gitu ya. Tapi nanti ngobrol agak lama baru ingat gitu ya. Mungkin sebetulnya tahu ada tapi nggak disampaikan. Oh itu Ustadz, saya punya batu di rumah gitu kan. Loh batu itu dari mana? Saya dapatkan di daerah Palembang katanya begitu. Di sana ada satu makam yang itu dikeramatkan. Nanti waktu itu saya suruh mengambil batu di situ dan untuk disimpan. Ya, kapan waktu nanti saya ke sana untuk dibawa lagi diganti dengan batu yang lain, gitu kan. Nah, jadi artinya ini baru satu kasus, mungkin masih banyak kasus-kasus yang lain, gitu kan. Yang dalam konteks ya kapan waktu mungkin beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan, tapi di waktu yang lain mensekutukan Allah. Ini kan artinya menduakan Allah, ya. Ingin menghilangkan satu masalah, satu problem kehidupan, ya, yaitu apa? Dengan melalui perantara yang dilarang oleh Allah dan bukan justru meminta kepada Allah, ya. Nah maka sangat ini sekali apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tadi. Tidaklah ketika kita mendapati di dalam Al-Quran yang berbicara tentang ibadah kecuali maknanya adalah at-tauhid, ya. Karena Allah nggak mau menerima dari kita yang setengah-setengah, benar-benar menerima dari seorang hambanya yang mereka beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, yang mereka beribadah kepada Allah dan jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan, ya. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat ini juga Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mereka setelah diciptakan di atas muka bumi ini yang kemudian mereka akan dibiarkan begitu saja, ya? Ya sudah, pokoknya kita ini hidup untuk menghabiskan waktu, kita hidup untuk menghabiskan umur, kita hidup untuk bersenang-senang, ya, kita hidup untuk kerja, kita hidup untuk ya mendapatkan kemewahan-kemewahan. Ternyata bukan seperti itu, ya. Maka Allah menanyakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mereka itu menganggap dirinya setelah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini kemudian ditinggalkan begitu saja, ya. Nanti para ahli tafsir menjelaskan apa? La yu'maru wa la yunha. Mereka tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Apakah memang seperti itu? Ya, tidak. Mereka mendapatkan perintah dan mereka juga mendapatkan larangan. Perintah yang untuk dikerjakan maka kerjakan, dan larangan yang untuk ditinggal maka ditinggalkan, ya. Maka para ahli tafsir yang lain mengatakan apa? La yusabu wa la yu'aqib. Ya. Apakah manusia mereka mengira ketika mereka hidup di atas muka bumi ini la yusabu wa la yu'aqib, mereka tidak akan diberi pahala atau tidak diberi hukuman? Akan diberi pahala dan diberi hukuman. Siapapun yang mereka taat kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah, maka apa? Yusab, mereka akan diberi pahala. Dan siapapun yang mereka melanggar Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah, yang terjerumus kepada kemungkaran dan kemaksiatan dan dosa, yu'aqib, mereka akan dihukum, ya, mereka akan dihukum, ya. Baik itu nanti hukuman di dunia yang dalam timbangan syar'i adanya hukuman di dunia, atau hukuman nanti di akhirat. Nah ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ibadah karenanya
Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini. Ya, jadi dengan adanya ibadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini. Kalaulah bukan karena ibadah, maka Allah tidak ciptakan kita di atas muka bumi ini. Sehingga menjadi perkara besar, ya, tugas kita utama di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kerja itu adalah sambilan untuk menunggu waktu. Ya, kemudian kita menikah, kita punya anak, ya, kita kemudian untuk membangun bisnis dan seterusnya, itu bukan tujuan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya yang mahdoh saja. Nah, ibadah itu bukan hanya perkara-perkara yang mahdoh saja. Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya, jadi ibadah itu adalah semua nama yang mencakup hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, maka itulah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya zikir, ibadah itu bukan hanya baca Quran, ibadah itu bukan hanya pengajian, ya, tapi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Ya, silaturahmi kita ibadah, ya, kemudian tadabur kita itu ibadah, tafakur kita itu ibadah, ya, berkeluarga kita itu ibadah, ya, sekolahnya kita itu ibadah, ya, karena semua itu adalah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan juga untuk, ya, kita memilih pemimpin yang muslim itu juga ibadah. Kita memilih pemimpin yang mereka cenderung kepada Islam itu adalah ibadah, ya. Jadi ibadah ini cangkupannya sangat luas, ya. Jadi bukan hanya pada hal-hal yang mahdoh saja, bukan hal-hal yang mahdoh itu, ya, contoh seperti puasa, sholat, zakat, haji, gitu, ya. Maka nanti Dr. Shalih bin Fauzan dalam Kitabut Tauhid di jilid yang pertama, ya, beliau mengkaji terkait dengan, ya, kesalahan orang-orang dalam memaknai ibadah, yaitu mereka orang-orang yang membatasi makna ibadah hanya seputar masjid. Ya, di luar masjid nggak ada ibadah. Oh, kami di pasar bebas. Tidak, di pasar juga adanya ibadah. Artinya apa? Kita untuk jujur, kita nggak boleh dusta di pasar, kita nggak boleh menjual barang yang kita sudah tahu kalau barang itu adalah barang cacat, gitu kan? Ibadah itu juga ada di jalan, ya. Maka ketika di jalan kita juga untuk ibadah. Ketika kita lewat mendapati gangguan, batu besar kita singkirkan, ada kayu kita singkirkan, ya. Dan ketika kita mungkin menyuci motor, menyuci mobil, ya, airnya jangan sampai ke jalan-jalan. Karena ketika itu mengganggu maka kita akan berdosa, ya. Kalaupun kita ingin mencuci di halaman rumah kita, ya, airnya segera dialurkan, disalurkan yang dimasukkan ke got, jangan ke jalan-jalan gitu, masya Allah, ya. Ini kan betapa banyak hal-hal yang kadang, ya, tidak dipahami oleh umat, tidak dipahami oleh manusia, karena masih banyak, ya, pelanggaran-pelanggaran yang kemudian terjadi. Nah, ini ibadah bukan hanya yang mahdoh saja. Kemudian berikutnya, ibadah diupayakan untuk terus meningkat, ya. Ibadah itu untuk diupayakan terus meningkat seperti dahan kurma yang menjulang ke langit. Itu yang dimisalkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim, ya. Allah Subhanahu wa taala memisalkan di ayat 24 sampai ayat yang ke-25, ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ya. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala memisalkan permisalan seorang mukmin itu,
ya, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ya. Seperti apa? Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Ya, Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kan gini, iman itu sesuatu yang tidak dapat terukur, ya kan? Kedalaman iman kita, kemudian sejauh mana tebal tipisnya iman kita, ya, itu kan tidak dapat terukur. Tapi Allah memisalkan dengan sesuatu yang terukur, ya, yaitu dengan apa? Seperti pohon yang baik. Ya, para ulama menjelaskan dan dijelaskan juga oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud di situ adalah syajaratun nahli, yaitu pohon kurma. Ya, bahwa yang dimaksud di situ adalah pohon kurma yang digambarkan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Ya. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Yaitu apa? Di mana akarnya menghujam dalam ke bumi, sedangkan kemudian apa? Ya, rantingnya itu menjulang tinggi ke langit. Ya. Para ulama terkait dengan ayat ini, para ibu sekalian rahimakumullah, menjelaskan dengan dua hal. Ya, menjelaskan dengan dua hal. Ya. Yaitu apa? Yang pertama, hendaklah seorang muslim untuk memperhatikan kualitas ibadahnya agar di mana ibadahnya itu sampai ke langit. Ya, agar ibadahnya sampai ke langit. Ya, maka diantaranya awal penghalang-penghalang yang dapat menjadikan ibadah ini tidak sampai ke langit harus dihindarkan. Dan ada penghalang itu yang disebutkan oleh Rasulullah untuk ibu-ibu, gitu ya. Untuk ibu-ibu itu ada penghalang yang menjadikan ibadahnya tidak sampai ke langit. Yang Rasulullah mengatakan apa? Ibadahnya itu hanya sampai di telinganya. Ya. Ya, yaitu apa? Seorang wanita yang di malam hari suaminya tidur dalam kondisi murka kepada dirinya. Ya. Jadi ketika ada seorang suami yang tidur dalam kondisi murka kepada istrinya, maka setiap istri itu melakukan ibadah kepada Allah, amalnya tidak sampai melebihi telinga-telinganya, tidak sampai terangkat ke langit. Ya. Maka minimal apa? Pertama, kita harus menghindarkan yang dapat menjadikan amal kita tidak terangkat ke langit itu apa? Maka diantaranya seorang wanita itu begitu. Ketika di malam hari suaminya tidur dalam kondisi kemurkaan pada dirinya, tidak ridho pada dirinya, maka akan menjadikan amalnya tidak terangkat ke langit. Ya, di mana apa? Para ulama itu sangat betul-betul mereka memperhatikan amalnya agar bisa sampai kepada Allah, sampai ke langit. Itu yang selalu mereka perhatikan. Ya. Maka Imam Ibnu Rajab mengatakan kan begitu ya. 66 bulan sebelum masuk Ramadan, para sahabat itu berdoa kepada Allah agar ditemukan dengan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, mereka konsentrasi berdoa agar amaliyah Ramadan yang dilakukan diterima oleh Allah. Ya, kenapa? Saking takutnya mereka kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi apa? Kita harus kemudian menjaga daripada kualitas dari ibadah kita. Kita untuk memperhatikan kualitas dari ibadah kita. Di antaranya apa? Harus selalu kita cocokkan dengan sunnah Rasulullah. Yang kita lakukan ini sesuai dengan contoh Rasul atau tidak? Ya, di antara bentuk kualitas daripada ibadah kita itu sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak? Ya, maka kita mendapati kan, ya, seorang sahabat Nabi, ya, Atok, ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika beliau pernah mau beli baju di pasar gitu, di toko, beliau pilih-pilih gitu kan, cari-cari. Pada prosesi untuk mencari dan memilih itu, kemudian tidak sadar dia meneteskan air mata. Ya, maka ditanya sama penjualnya, ya, wahai saudaraku, wahai fulan, kenapa engkau menangis? Gitu ya, kenapa engkau menangis? Ya, apakah engkau tidak memiliki uang untuk membeli baju-baju yang ada ini, atau seperti apa? Dia mengatakan,
Sungguh bukan seperti itu. Aku menangis karena aku teringat kita untuk membeli baju saja kita harus milih yang bagus, kan begitu ya, milih yang bagus. Ya baik itu mungkin bagus warnanya, bagus jahitannya, rapi jahitannya, pokoknya yang bagus lah, atau juga mungkin bahannya yang bagus. Maka dengan itu ternyata apa? Beliau kemudian teringat kepada Allah, yang niscaya Allah pun menerima amal kita adalah amal-amal yang bagus. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang untuk menerima daripada amal kita. Yang kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah itu, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja sesungguhnya Allah akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Beliau takut kalau bukan termasuk orang yang bertakwa. Karena kalau bukan termasuk daripada orang yang bertakwa, bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Bisa jadi juga kita begitu gitu loh. Ya, kita beramal tapi kita masih melakukan yang haram. Kita beramal kita masih melanggar Allah. Kita beramal kita masih makan yang haram. Masya Allah. Itu kan? Nah, ini yang kita takutkan. Itu. Ini yang pertama. Jadi hendaklah seorang itu terkait dengan amalan ibadahnya untuk memperhatikan kualitasnya, agar kualitasnya itu kemudian amalan dapat terangkat ke langit yang diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, maka hendaklah untuk meningkatkan ya kuantitasnya. Ya, hendaklah untuk meningkatkan kuantitasnya. Ya. Jadi kalau ya kita evaluasi gitu kan, makanya kan pentingnya evaluasi itu ya. Para ulama kan mengatakan apa? Seorang mukmin seyogianya mengevaluasi amalnya itu harus lebih ketat ya daripada dua orang yang mereka bersarikat untuk bisnis. Ya, orang ketika dua orang bersarikat untuk bisnis, artinya apa ya? Untuk bersama-sama tanam modal, itu kan kadang apa? Untuk teliti banget kan gitu ya, untuk menghitung-hitung modalnya itu, menghitung-hitung keuntungannya itu, yang bisa jadi nanti laporan 1 tahun sekali ya, jangan kelamaan, 1 tahun sekali mah kelamaan, terus berapa? 3 bulan sekali, 3 bulan sekali juga kelamaan, berapa? Ya, 1 bulan sekali, bahkan ada masukan 1 pekan sekali, karena ketika nanti ada apa-apa kan cepat ketahuan gitu loh, ini rugi, ini untung, ini ya ternyata sedang ada masalah, problem dan seterusnya gitu kan. Nah, hendaklah seorang mukmin itu untuk muhasabah terkait dengan amalnya lebih daripada itu kan, sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan kita ada di mana. Ya mungkin ya Allah salat duha kita belum kita jaga, ayo kita jaga. Ya Allah selama ini saya sudah melaksanakan salat duha tapi cuman baru 2 rakaat ya Allah, maka berarti apa? Tambah, kita tingkatkan kepada 2, tambah 2 lagi menjadi 4. Ya Allah selama ini zikir pagi dan sore saya belum terjaga ya Allah, maka apa? Hari ini saya berkomitmen, tahun ini saya berkomitmen untuk menjaga zikir pagi dan sore. Ya Allah selama ini sedekah saya belum maksimal ya Allah. Ya, dan seterusnya itu. Ya, sehingga kita akan ngerti di mana letak-letak daripada kelemahan kita. Di mana letak-letak daripada kekurangan kita yang belum maksimal. Nah, maka apa? Ketika sudah ada, maka bisa kita maksimalkan. Ya, 1 bulan infak kita baru 1 juta, tingkatkan menjadi berapa? Mungkin 1,5 juta atau menjadi 2 juta terus. Ya, karena apa? Kita dalam amal ini harusnya terus meningkat. Teman-teman Imam Ahmad itu mengatakan apa? Sungguh setiap saya bertemu dengan Imam Ahmad, amal beliau lebih baik dari kemarin. Luar biasa itu kan. Coba bisa nggak kita itu untuk begitu itu kan. Ya, sahabat beliau itu mengatakan begitu. Saya sebagai teman Imam Ahmad bin Hambal, setiap saya ketemu dengan Imam Ahmad, amalan beliau hari ini lebih baik dari amalan yang kemarin. Ya, nah, jadi PR kita. Siapa nanti yang akan kemudian mengoreksi kita? Ya ketika kita masih punya suami istri, maka apa? Ya bisa kita mengecek. Tanya kepada suami, ketika kita seorang wanita, seorang laki-laki bisa tanya kepada istrinya. Bagaimana amalan saya, Bu? Ya hari ini. Bagaimana amalan saya selama 1 bulan ini? Dan seterusnya itu.
Ya jangan malu-malu untuk begitu. Ya, jangan malu-malu untuk begitu. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan. Ya. Itu sampai kepada sedekah kita. Ya. Dan ketika kita di dalam ibadah kita untuk bisa naik, meningkat, ya, bagaimana juga kita untuk di dalam sedekah kita harus meningkat. Ya. Kalau saya sendiri kan muhasabah itu ada dua, Bu, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ad-din dan ad-dunya. Ya, muhasabah saya itu untuk urusan din dan untuk urusan dunia. Ya. Untuk urusan dunia ini mana yang belum kemudian maksimal, ya. Untuk urusan dunia ini sudah cukup belum, gitu ya. Ternyata kan masya Allah, ya, banyak di dalam Al-Quran ini, terutama untuk bapak-bapaknya, banyak dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang harta itu menggunakan kata fadlun. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Jum'ah itu kan, ya, wabtaghu min fadlillah. Ya. Kalau kalian sudah mengerjakan sholat, fa idza qudya ya alikumus sholah, ya famtasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah kamu sholat, bertebaranlah di atas muka bumi ini, di atas muka bumi, carilah karunia Allah. Fadlun itu artinya apa? Kelebihan. Jadi apa? Hendaklah kita untuk mendapatkan rizki ini bukan hanya sekedar cukup, tapi harus lebih. Ya, patokannya minimal para ulama itu kan membagi menjadi 3, Bapak Ibu, dari harta kita. Sepertiga untuk makan dan kebutuhan keluarga, sepertiga untuk penjagaan usaha, sepertiga kita infakkan. Itu. Ya. Jadi kalau kita belum kemudian mendapatkan itu, maka berarti masih ada yang perlu untuk kita tingkatkan. Ya, coba sekarang kebutuhan kita berapa? Sehari-hari kita, ya, mungkin yang baru menikah, baru berkeluarga, punya anak 1, oke lah, mungkin 1 hari 50.000 cukup. Berarti dikalikan 1 bulan berarti 1,5 juta. Berarti kalau 1,5 itu untuk kemudian mendapatkan 3, berarti kan 4,5. Nah, kita sudah segitu belum? Gitu ya. Lah kalau kita baru 1,5, berarti kita baru cukup hanya makan. Bagaimana kita untuk penambahan aset usaha? Bagaimana kita untuk bersedekah? Kan berarti masih ada PR kita kan? Ya. Lah kalau ternyata kebutuhan kita hari ini untuk makan dan keluarga membutuhkan mungkin 3 juta, berarti harus kelipatannya. Kita harus mendapatkan penghasilan 9 juta. 3 juta untuk keluarga kita, kemudian 3 juta nanti untuk kemudian penanaman aset atau kemudian modal usaha, pengembangan usaha, kemudian yang 3 juta kita infakkan. Gitu. Nah, kita sudah seperti itu belum? Karena konsep Al-Quran berbicara kepada kita tentang harta itu diantaranya menggunakan kata fadlun. Maka nanti ada istilah riba fadl. Riba yang karena adanya tambahan, menambah gitu loh, ya kan, itu namanya riba kan, ya. Ini kamu saya pinjemin 100, nanti kembalinya 110, kan 10-nya tambahan, kita 10-nya kelebihan. Maka apa? Konsep Al-Quran begitu. Ya, konsep Al-Quran begitu. Ini untuk memberikan semangat ini bagi para bapak-bapaknya, ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, cara meningkatkan ibadah, ya, yang bisa kita upayakan dalam keluarga kita, ya, itu adalah dimana yang pertama jauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan, ya, baik untuk diri kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Karena yang menjadi penghambat, penghalang kenapa kita susah untuk ibadah kepada Allah, kenapa kita kendor dalam beribadah kepada Allah, karena kemaksiatan dan dosa kita, ya. Dimana seorang tabi'in Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah mengatakan ya, sungguh aku pernah terhalangi dari sholat malam selama 5 bulan karena 1 dosa yang aku lakukan, ya, karena 1 dosa yang aku lakukan. Padahal dosanya itu apa ya istilahnya itu, ngibah seseorang, ngerasani pun cuma dalam perasaan dia. Ada seorang yang sholat
orang yang sholat kemudian sambil menangis, kemudian dia terbetik dalam hatinya, wah itu mah sholatnya ingin dilihat orang gitu ya. Cuma begitu, dosanya itu begitu ya. Dengan dosanya itu seperti itu, kemudian apa? Menjadikan beliau terhalang tidak bisa sholat malam selama 5 bulan. Coba itu kan ya. Padahal kalau bagi kita mungkin dosa kecil banget itu ya, yang kita anggap mungkin bukan dosa lah gitu ya, tapi ternyata bagi beliau itu satu dosa dapat menjadikan penghalang tidak dapat bangun malam selama 5 bulan ya. Karena bisa jadi juga para ulama mengatakan begitu, kalau Anda tidak bisa bangun malam, cross check di siang harimu, di pagi harimu kan ya. Bisa jadi kamu bermaksiat kepada Allah, bisa jadi kamu berbuat dosa kepada Allah ya. Karena diantaranya kan begitu ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan ketika seorang hamba terjerumus kepada satu dosa, maka dosa itu membuat noda hitam dalam hatinya, yang ketika dia akan menambah terus, maka ketika dia tambah dosa itu akan menutupi hati sehingga hati itu akan menjadi gelap. Kalau hati itu sudah menjadi gelap, hati itu sudah menjadi kotor, maka pasti itu yang akan mendatangkan beratnya dia untuk melakukan ibadah. Karena apa? Nanti akan banyak alasan ya. Kamu segera ke masjid, kamu segera untuk sholat berjamaah. Untuk apa saya alim-alim kayak gitu? Saya masih melakukan dosa. Kan begitu kan? Akan timbul alasan-alasan begitu ya. Baca Quran, jangan lupa baca Al-Quran agar hati kita menjadi nyaman ya. Bagaimana kadang saya lihat Al-Quran, kadang saya juga lihat sesuatu yang maksiat, akan timbul begitu ya. Coba kalau kita bersihkan hati kita ya. Saya pernah mendapati bahkan para ulama itu menggambarkan gampangnya hati kita dengan kemaksiatan dan dosa kita itu seperti telapak tangan kita ini, Masya Allah ya. Hampir ketika seorang itu punya kulit yang warnanya kayak manapun, pasti sininya agak putih dikit gitu ya. Coba aja itu ya. Nanti wah dipastikan ya, ditutupin. Oh iya benar ya. Padahal sininya ya hitam gitu ya. Sininya agak putih gitu. Jadi para ulama itu saya pernah mendapati mereka memisalkan itu ini seperti hati kita. Hati kita ini putih gitu loh. Ya. Yang ketika kemudian dosa, maka memisalkan ketika terjerumus satu dosa begini, 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa, 5 dosa, akhirnya ketutupan ini yang putih ini gitu ya. Ini yang menjadikan kelemahan di dalam ketaatan kita kepada Allah ya. Maka diantaranya Imam Abdullah bin Abbas pun menyebutkan begitu, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa pengaruh dosa pada diri kita itu apa? Yaitu apa? Dha'fan fil badani, akan menjadikan lemah dalam badan kita ya. Sekian persen ibadah kita itu dengan kekuatan fisik kita kan ya. Sekian persen ibadah kita itu, sholat kita harus bisa berdiri kan. Kalau nggak bisa berdiri susah. Kalau nggak sehat susah kan. Kalau nggak sehat itu mau baca Quran ya nggak enak. Kalau nggak sehat itu untuk apa? Untuk zikir ya nggak enak. Untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain tidak enak ya. Maka pengaruh dosa dan kemaksiatan diantaranya adalah menjadikan ya dha'fan fil badan, menjadikan lemahnya dalam badan kita ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pahami akan urgensi ibadah ya. Nah ini kalau nanti kita mendapati kelemahan dalam keluarga kita Bapak Ibu, bisa kita catat, kita kumpulkan mereka ya. Yuk kita introspeksi diri, kita kaji nih. Bisa jadi kok selama ini kenapa rumah tidak bernuansa Qur'ani ya. Kenapa rumah kok sebelum subuh tidak hidup dengan orang-orang yang bangun untuk mengerjakan sholat malam ya. Kenapa justru kemudian kegersangan hati, keributan, kemungkaran yang terus terjadi di dalam rumah. Nah, ini kan perlu introspeksi kita ya. Kita perlu introspeksi ya. Yang kedua pahami akan urgensi ibadah. Kita harus pahamkan kepada istri dan anak-anak kita, kepada suami kita, bahwa ibadah itu adalah satu yang urgen dalam hidup kita ya. Allah menyebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-15, apa yang katakan oleh Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'un ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh Allah. Kita itu butuh Allah. Kita itu butuh beribadah kepada Allah, yang dimana apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kita. Maka Allah katakan begitu kan dalam hadis kursinya ya,
ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wahai hambaku, kata Allah, kalaulah orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa hati yang paling buruk, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Allah nggak rugi, gitu ya. Jadi ketika masyarakat desa itu semua satu kampung bermaksiat kepada Allah, Allah nggak rugi. Yang akan rugi nanti mereka bertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah mengatakan begitu, mana qasadzalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Ya, yang sehingganya bahwa menunjukkan ya ibadah itu adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, selalu ingatkan kematian. Ya. Apa yang menjadikan penyebab lemahnya di dalam keluarga kita dalam ibadah kepada Allah? Karena mereka sedang lupa kalau dirinya akan mati dan kembali kepada Allah. Ya, ini saya apa? Kalau seorang itu selalu ingat dengan kematian, maka dia akan mempersiapkan diri untuk kematian itu. Ya, maka Imam Ibnu Daqqaq kan mengatakan begitu ya. Orang yang selalu ingat dengan kematian akan Allah berikan 3 hal. Orang yang selalu mengingat kematian akan Allah berikan 3 hal. Yang pertama adalah takjilu taubah, akan menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah. Nggak tunggu-tunggu nanti. Ya, saya mau nutup aurat nantilah kalau umur sudah sekian. Ya, saya mau ngikutin pengajian nantilah kalau umur sudah sekian. Gitu ya. Ya, saya akan berubah ya, menjadi kemudian semangat untuk beribadah, zikir dan ibadah-ibadah yang lain nantilah kalau udah umur sekian. Ya, kalau umur kita sampai di yang kita bayangkan itulah, kalau tidak ya, bahkan kadang saya ngecek gitu loh, Masya Allah gitu ya. Jadi seperti tadi pagi saya ada kajian kuliah subuh gitu, saya cek itu 95% orang-orang sudah tua, gitu kan? Pikir saya muda-muda ini mana? Ya, emang untuk sholat subuh itu hanya untuk orang tua. Emang kuliah subuh untuk kajian ba'da subuh itu hanya untuk orang-orang tua. Gitu kan? Kadang ya Allah, ini di mana? Apa nggak ada orang mudanya atau di situ gitu ya? Ya mungkin memang nggak ada ya. Kita husnudzonnya kan begitu aja. Oh, di sini berarti nggak ada anak-anak muda, orang-orang sudah tua semua, gitu ya. Ya. Nah, maka ikhwan fillah tadi itu yang pertama, Imam Ibnu Daqqaq mengatakan takjilu taubah, akan diberikan segera untuk bertaubat orang yang selalu mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah nasyatul ibadah, sudah pasti orang yang dia selalu ingat dengan kematian, ibadahnya akan rajin. Kenapa? Untuk persiapan. Ya, untuk persiapan. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Yadbi'ul mayyit salatah, yang mengikuti jenazah di pengkuburan itu cuma 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Ya, keluarganya, hartanya dan amalnya. Wa yarji'uthnan, 2 akan kembali meninggalkan dia. Maluhu wa ahluhu, keluarga dan hartanya dibawa pulang oleh ahli warisnya. Wa yabqa amaluhu, dia ditinggal sendiri, yang menemani dia cuman amalnya. Nah, kalau kita tidak punya amal, ya, yang karenanya apa? Seorang yang dia selalu ingat dengan kematian, pasti dia akan nasyatul ibadah, ibadahnya itu akan rajin. Kemudian yang ketiga akan berbuah apa? Ya, yang ketiga beliau mengatakan adalah qanaatul qalbi. Pasti orang yang selalu ingat dengan kematian, hatinya akan qanaah. Untuk apa mengumpulkan harta yang banyak yang menjadikan lalai dari ibadah kepada Allah, yang padahal itu tidak akan dibawa pulang, gitu kan? Itu gak akan dibawa pulang. Dalam riwayat Muslim pun Rasulullah mengatakan yaqulul abdu mali mali. Ada seorang hamba yang mengatakan hartaku hartaku. Wa malahu min malihi illa thalas. Yang tidaklah menjadi hartanya itu kecuali cuma 3. Ma'akala fa'afna, malabisa fa'abla, wa matasaddaqa faqatana. Kemudian Rasulullah mengatakan harta dia itu hakikatnya cuma 3. Apa yang dia makan kemudian habis, gitu kan? Apa yang dia pakai kemudian usang, ya baik itu pakaian, rumah,
kendaraan, motor, mobil, akhirnya kan rusak itu, usang. Ya, kemudian apa? Yang ketiga adalah mata sodako faketana, apa yang kita sedekahkan dan itu akan menjadi simpanan kita nanti di akhirat. Itu yang kemudian akan menolong kita, itu yang akan membantu kita. Gitu ya. Banyak kadang masya Allah kita ini yang masih menjadi PR kita ini apa kita sangat menahan daripada harta kita ini. Ya, kalaulah potensi harta kita ini untuk umat, masya Allah. Ya, sudah banyak itu. Dan ini untuk terus kita cari orang-orang yang menjadi pejuang-pejuang dengan hartanya untuk membangun Islam, dan itu memberikan maslahat yang luar biasa. Memberikan maslahat yang luar biasa. Ya. Saya pernah ditantang oleh seorang, Ustadz bisa nggak di tempat kami dibikin kampung sunnah? Insya Allah. Saya bilang, apa namanya sumbangsi Bapak yang Bapak siapkan? Ya, apa dari aparatur pemerintah, aparatur desa itu bersama kami. Teman saya dia di kampung ini, itu yang pertama, oke, itu untuk sebagai penguat kita. Kemudian yang kedua, saya siap dengan harta saya. Kata dia seperti itu. Terus beliau menyampaikan, bagaimana ini kita yang bisa untuk kita perbuat? Pertama bikin rumah Quran. Ya sudah, kita bebaskan tanah sekitar 600 juta waktu itu. Kemudian bangun lantai pertama, menghabiskan 1,6 miliar. Berarti sudah 2 miliar uang beliau itu yang untuk membangun rumah Quran itu. Dan ternyata apa? Hari ini murid-murid santri-santri TPA itu, santri-santri rumah Quran itu sudah sampai 300 anak-anak. Kemudian ibu-ibu pengajian itu sudah sampai di angka 200. Jadi di situ sudah betul-betul seperti kampung sunnah memang, gitu ya. Dan ini mau naik lantai yang ketiga, ketika dihitung juga sekitar 1,6 miliar. Berarti beliau sudah hampir menghabiskan uang 5 miliar di situ untuk kemudian membangun rumah Quran. Nah ini loh, kalau muncul beberapa orang yang seperti ini kan luar biasa, memberikan kemaslahatan untuk umat. Ini yang kita butuhkan. Ingat dengan kematian, maka pasti akan menjadikan hati yang qanaah. Ya, tidak untuk memburu dunia yang sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah pahami besarnya pahala setiap ibadah. Maka apa? Ini akan menjadi motivasi bagi kita. Ya, masya Allah kita seperti ini sudah pemborong pahala kita. Masya Allah, ya. Dari rumahnya kita ke sini, pahala setiap langkah, setiap putaran roda itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dalam hadis itu dikatakan begitu. Ketika kita masuk, kita membaca doa dengan benar, dengan kaki yang kanan terlebih dahulu, itu sudah berpahala. Kita kemudian sholat tahiyatul masjid itu berpahala. Kita sholat duha itu berpahala. Kita mengikuti majelis yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada pahala yang bisa menandingi majelis ilmu. Datang malaikat, saking mulianya majelis kita ini, malaikat datang dan kemudian membukakan sayapnya, memberikan doa kebaikan untuk kita. Para ulama menyebutkan bahwa sayap bagi para malaikat itu seperti tangan, seperti sebagaimana burung. Burung itu ketika kita mau mengatakan tangannya itu mana? Ya sayapnya itu. Maka ketika burung itu membukakan sayapnya, berarti dia mengadahkan tangannya. Ya, maka di mana para malaikat dikatakan di situ dalam hadis yaitu membentangkan sayapnya. Artinya apa? Membentangkan tangannya untuk berdoa kepada Allah. Dan doa para malaikat untuk orang yang bermajelis itu apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang yang sedang bermajelis ilmu itu, dan ya Allah rahmatilah mereka. Ya. Jadi masya Allah, artinya apa? Ketika kita tahu akan pahala ini, besok-besok kita nggak akan ketinggalan untuk bermajelis ilmu. Semua isinya adalah amal kebaikan. Baca Quran kita, ya, zikir kita, sholat malam kita, sedekah kita, masya Allah. Ya, ketika kita memahami akan keutamaan daripada pahala-pahala tersebut, ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk mengerjakan amalan tersebut. Kemudian jangan berlebihan dengan hal-hal yang mubah. Ya, karena dengan hal-hal yang mubah kita berlebihan, itu dapat menjadikan lemahnya ibadah kita, lemahnya ketaatan kita. Ya, itu banyak tidur, banyak makan, itu kan akhirnya gitu kan, akhirnya kita jadi lemah. Banyak tidur itu lemes. Ketika banyak tidur itu lemes, berat untuk melakukan ibadah. Banyak makan itu menjadikan ngantuk, seorang itu menjadi gampang tidur, itu juga begitu akhirnya. Ya, bercanda berlebih itu mematikan hati, kata Rasulullah.
Ya. Ketika canda berlebih, ketawa berlebihan, itu dapat mematikan hati. Maka menjadikan malas dalam ibadah kepada Allah. Yaitu jangan berlebih-lebihan dengan hal yang mubah. Kemudian terakhir, teladan Rasulullah. Tentunya teladan bagi kita untuk bagaimana memotivasi ibadah yang luar biasa adalah Rasulullah. Salat beliau sampai kaki beliau membengkak. Ketika ditanya, ya Rasulullah, dosamu yang lalu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah, kenapa kamu masih serius seperti itu? Ya, jawab Rasulullah ringkas, afala an akunu abdan syakuron. Apakah aku tidak bisa untuk menjadi hamba yang bisa untuk bersyukur? Ya. Kemudian juga kita melihat Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa. Hartanya semua disedekahkan untuk Allah. Ya. Yang beliau adalah sosok seorang yang ingin sempurna dalam keluarganya, sampai agar di mana istrinya memiliki pemahaman yang baik, anak-anaknya, maka ketika beliau menginfakkan semua hartanya kan nggak ada masalah ya. Karena kadang kalau belum sevisi dan misi, ada seorang suami mau infakkan sekian, kata istrinya, oh jangan pak, nanti gini-gini, nah, kan gitu ya. Tapi kalau sudah sevisi, semisi, nggak ada masalah. Maka sampai ketika putrinya menanyakan bapaknya Abu Quhafah itu, Abu Bakar menginfakkan apa? Menginfakkan berapa gitu? Ya. Apakah dia meninggalkan harta untuk keluarganya? Asma binti Abu Bakar itu membuat kantung itu kemudian diisi batu. Ya. Enggak kok, enggak dibawa semua. Nih coba nih gitu ya. Kemudian karena bapaknya kan kakeknya itu sudah tua, bapak daripada Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi buta. Maka sambil jalan kemudian suruh megang kantong tadi. Oh iya, padahal isinya batu. Padahal yang diinfakkan harta Abu Bakar itu semua untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pagi hari sebelum subuh ditanya, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Yang lain pada diam, Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah bertakziah? Orang-orang belum ada yang mengatakan, kapan kita sempat untuk bertakziah? Tapi Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi fakir miskin? Yang lain belum ini, kemudian aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah ketika dalam satu hari terkumpul amalan itu, kecuali pelakunya pasti akan masuk surga. Masya Allah, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian teladan berikutnya adalah Aisyah, air mata As-Siddiqoh, yang terkenal dengan itu. Ya, itu karena Aisyah radhiyallahu anha itu pernah beliau sholat kemudian sambil zikir, dan itu ketika ada saudaranya datang ke situ ternyata masih kemudian juga sholat sambil kemudian setelah itu zikir. Kemudian sudah siang hari datang ke situ juga masih melakukan itu dan sambil meneteskan air mata. Maka terkenal dengan istilah air mata as-siddiqoh, air mata yang keluar dari mata daripada ibunda Aisyah karena melakukan ketaatan dan zikir kepada Allah. Ibadah yang sangat luar biasa. Kemudian Ummu Darda juga begitu. Ya. Jadi Ummu Darda ini adalah seorang wanita yang para sahabat itu mengatakan tidaklah ketika kami bertemu dengannya kecuali beliau masih dalam kondisi berzikir kepada Allah. Sehingga itu pun menjadikan kami juga untuk melakukan zikir. Karena kami tertular dengan kebaikannya. Masya Allah, ini yang dilakukan oleh Ummu Darda. Kemudian wanita malam. Wah, siapa wanita malam itu? Istri Habib Abi Muhammad Al-Farisi membangunkan suaminya untuk bangun malam. Ya, dengan beliau mengatakan, wahai suamiku, kafilah orang soleh sudah berangkat lebih dulu. Kalau kita tidak menyusul akan tertinggal jauh. Ya, jadi Masya Allah, beliau mengatakan seperti itu, menasihatkan suaminya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yaitu Zajlah. Ya. Semangat ibadah mendorongnya untuk sholat, puasa, dan menangis karena ingat kepada Allah. Kaidah yang selalu dia pegang ialah ia hanya hari-hari yang cepat akan berlalu. Kehilangan satu hari itu maka tidak menemukannya di hari yang esok. Jadi kalau sampai hari ini kok tidak kita manfaatkan untuk ibadah, maka hari ini tidak akan kita dapati untuk di hari esok. Ya, maka untuk hari ini segera kita kerjakan untuk di hari ini untuk melakukan ibadah kepada Allah yang bisa jadi di hari esok kita sudah tidak sempat lagi. Gitu. Kadang kan kita kok idahnya masih ada hari esok.
alah masih ada kesempatan, alah masih ada waktu dan seterusnya. Ini yang kadang menjadikan kelalaian kita sehingga justru kita tidak memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita. Masih ada sekitar 10 menit ke depan. Kalau ada hal yang mungkin perlu ditanyakan, fadl mungkin. Wallahu taala alam.